Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan menganalisa 8 saham berpotensi reversal yang menarik untuk dipantau. Sebelum lanjut, disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham, so langsung saja kita ke pembahasan. Jadi saham pertama yang akan kita analisa di video ini adalah saham CBDK. Di mana CBDK jika dilihat memang masih cukup sideways, namun beberapa hari terakhir ternyata akumulasinya mulai membesar. Dan terakhir hari Jumat kemarin naik 1,5%, close di Rp6.500 per saham. Kita cek ternyata akumulasinya cukup bagus terutama dari investor asing meskipun ada beberapa investor retail lain yang juga ikut melakukan pembelian. Ada AKCCX LBK sebagai top buyer-nya. So, jika diperhatikan untuk CBDK memang akumulasi dari asing terutama terjadi ketika masih berada di fase sideways. Jadi ini merupakan peluang untuk bisa trend following ketika nanti CBDK-nya benar-benar naik. Tapi kalau misal teman-teman sudah yakin untuk buy on weakness juga tidak ada masalah. So untuk CBDK kita cek hari Kamis ternyata ada net buy 12,8 M dan di hari Jumatnya akumulasinya naik guys menjadi 20 miliaran. Jadi untuk saham CBDK 1 minggu perdagangan kemarin ya terakhir itu sangat positif ya selama 1 minggu full sangat-sangat positif. Jadi bisa teman-teman pantau terutama untuk di perdagangan besok ya untuk hari Senin. Saham CBDK juga saham yang ada salah satu investor yang request nih untuk dianalisa gitu ya. Jadi memang beberapa saham yang akan kita bahas ada juga saham-saham yang memang di-request dan ketika saya cek ternyata memang cukup menarik nih untuk dipantau. So, teman-teman silahkan simak sampai akhir. Tapi kita akan coba lihat untuk saham PANI juga. PANI di hari Jumat naik tipis 0,9%, close di Rp14.025 per saham. Padahal sempat naik dan juga sempat breakout nih di atas MA50-nya, yaitu sempat naik ke area high di 14.350 tapi kembali turun. Jika diperhatikan memang ada small distribution, terutama dari domestik, ada NIXC, lalu ada beberapa asing juga seperti CP dan juga BK. Tapi jika kita cek untuk transaksi asing secara keseluruhan, ternyata malah net buy 2,4 miliar. Dan di tanggal 14 ya, di minggu sebelumnya, sempat terjadi akumulasi atau net buy yang jumbo, yaitu di 54,1 miliar. Tapi memang untuk minggu kemarin cenderung net sell. Dan diawali dengan hari Senin yang net sell 24 M, hari Selasa 3,4 M-an, Rabunya 14,9 M, Kamis 3,1 dan terakhir Jumat net buy 2,4 miliar. Jadi untuk saham PANI meskipun memang kita lihat net buy ya dari asing 2,4 miliar, tapi dalam beberapa waktu mungkin masih akan ada potensi sideways. Jadi reversalnya bisa tertunda atau bisa agak lebih lama nih dibandingkan dengan CBDK tadi yang menunjukkan tanda akumulasi yang lebih bagus. Lalu ada saham Tepia yang juga sempat naik cukup tinggi, yaitu di tanggal 18 November naik 5,6%. Meskipun dia di hari selanjutnya tanggal 19 ada koreksi 4%-an. Dan ini merupakan area higher low yang pertama ya untuk Tepia, meskipun ini cukup minor. Sempat breakout di atas MA50, kita melihat memang ada tanda reversal guys. Dan di area higher low ini saya rasa masih dalam kategori buy on weakness ya, karena memang belum naik terlalu tinggi. Terakhir hari Jumat itu naik 1% saja guys. Jadi untuk saham Tepia jika diperhatikan memang akumulasinya lumayan oke nih. Tapi ternyata akumulasinya baru dari domestik ya. Ada OD, YU, LGBK yang kita lihat sebagai top buyer-nya. Sedangkan asingnya masih net sell guys. Asingnya masih net sell 1,7 M saja di hari Jumat ya, meskipun memang tidak terlalu besar. Tapi di hari Senin Selasa ketika sebelum naik 5% itu memang net buy-nya besar. Hari Seninnya net buy 24 M, lalu di hari Selasanya 48 miliar. Jadi jika diperhatikan 1 minggu perdagangan kemarin sebenarnya masih cenderung net buy sehingga Tepia masih sangat layak untuk dipantau terutama di perdagangan hari Senin besok. Kita lanjut ke INDF. INDF juga sempat terkoreksi guys ya. Jadi cukup oke nih untuk kita lihat-lihat ya, untuk kita analisa bagaimana sih kondisinya untuk di perdagangan hari Senin besok. Hari Jumat kemarin naik tipis 0,7% dan jika diperhatikan memang masih di zona sideways, tapi akumulasinya mulai terlihat, terutama dari asing. Ada YU ZPCP sebagai top buyer di penutupan hari Jumat kemarin.
Jadi jika diperhatikan untuk INDF hari Kamisnya ada net buy 17,2 miliar dan di hari, Jumat 9,6 M. Jadi Kamis Jumatnya ada net buy nih dari investor asing. Meskipun jika diperhatikan di 1 minggu perdagangan terakhir memang masih cenderung, net sell ya. Dan di minggu sebelumnya pun kita perhatikan ada akumulasi, ada beberapa kali akumulasi untuk INDF. Jadi bisa kita anggap, INDF juga memiliki reversal yang kuat, tapi mungkin teman-teman, harus bersabar dulu, karena potensi sideways-nya ini masih bisa bertahan gitu. Jadi, untuk buy on weakness teman-teman bisa pantau di sekitar 6.900 sampai di 7.000-an ya. Tapi kalau di 7.100 teman-teman mungkin, nggak mau cicil ya tidak masalah, bisa tunggu di 7.000 ya jika ternyata ada, tanda-tanda normal koreksi kembali. Lalu ada SMGR yang juga sempat naik ya di tanggal 19 naik 6,6% dan kita cek 2 hari terakhir mulai kembali sideways. Meskipun terakhir hari Jumatnya naik 1,8%. Close di Rp2.700 per saham. Akumulasinya masih oke, terutama dari NI, AK, dan juga OD, guys. Kita cek untuk SMGR. SMGR-nya hari Rabu juga ternyata sempat ada net buy, yaitu ketika tadi naik ya 6,6% net buy asing di 4,1 miliar dan kita lihat hari Jumatnya juga net buy 5,2 miliar. Jadi SMGR menurut saya pribadi memang, cukup layak untuk dipantau dan ada potensi untuk kembali naik alias bullish reversal. Lalu kita ke saham Wismilak atau WIIM. Nah, untuk WIIM juga penutupan Jumat kemarin itu naik 5%-an meskipun memang dalam posisi sideways, tapi jika diperhatikan sideways, saham ini memang, kita lihat masih mempertahankan fase uptrend. Jadi untuk Wismilak kita cek ada akumulasi terutama dari AK, CC, BK, dan juga DR. Jadi untuk WIM, kita cek ternyata akumulasi atau net buy-nya sangat bagus ya, terutama di, hari Kamis dan Jumat. Hari Kamisnya net buy 3,4 M dan Jumatnya di 5,2 miliar. Meskipun di minggu kemarin memang, masih apa ya, bisa dibilang mungkin masih naik turun nih antara asing yang masuk dan asing yang keluar ya. Jadi masih cukup imbang lah, tapi tentu saja teman-teman yang masih pegang di harga bawah silahkan lanjut hold dan ketika nanti naik teman-teman bisa mentargetkan untuk take profit. Selanjutnya ada PGEO guys, Pertamina Geothermal yang kita lihat juga masih dalam fase turun ya atau downtrend. Tapi jika akumulasinya berlanjut untuk hari Senin, teman-teman bisa pantau terus PGEO-nya karena di level sekarang juga sebenarnya masih cukup menarik. Tapi untuk PGO memang cenderung wait and see lebih bagus. Meskipun kita cek ada normal akumulasi ya, terutama dari ZP, CCN, IEP, dan juga DP. Kita cek untuk saham PGEO, hari Jumat terakhir itu net buy-nya hanya 717 jutaan saja, tapi di, perdagangan minggu sebelumnya sempat net buy besar, yaitu di tanggal 14-nya hari Jumat, minggu sebelumnya 13,5 miliar guys. Jadi sudah cukup terlihat ya sebenarnya, sempat ada akumulasi yang bagus nih untuk PGO meskipun minggu kemarin memang perdagangannya cukup sideways. Jadi untuk PGO teman-teman yang, mau coba untuk cicil ya silahkan, tapi kembali lagi disclaimer on, tapi untuk lebih baiknya teman-teman coba wait and see. Siapa tahu nanti hari Senin besok mungkin akan ada koreksi lanjutan, nah itu lebih baik ditunggu. Tapi kalau memang ada kenaikan yang tiba-tiba maksudnya, itu coba teman-teman bisa lihat ya apakah ada net buy atau tidak. Selanjutnya ada DRMA yang ternyata mulai naik bahkan berhasil breakout di atas MA50 terutama di penutupan hari Jumat. Naik 2,9% di level Rp1.035 per sahamnya. Kita cek meskipun ada small distribution dari BQXCBK, namun ada PDXABB yang melakukan pembelian. Jadi kita cek ya untuk saham Dharma Polymetal. Net buy-nya sih tidak terlalu besar guys, belum terlalu besar dari asing sehingga mungkin untuk trend following masih bisa, tapi untuk teman-teman yang masih ragu-ragu di DRMA bisa coba wait and see. Oke guys, terakhir kita coba cek ya untuk saham yang paling banyak diakumulasi asing di minggu lalu di hari sorry guys, ini untuk di hari Jumat kemarin sudah kita bahas ya, sudah kita bahas kemarin
Tapi kita mau coba lihat dari minggu lalu, guys. Jadi full 1 minggu. Ya, kira-kira apa nih yang paling banyak diakumulasi asing? Dari tanggal 17 ya, dari tanggal 17 sampai hari ini, ya 17 kan hari Senin nih, sampai tanggal 23-nya. Nah, ternyata yang paling banyak di netbuy asing adalah Bank Mandiri, ini full 1 minggu. Lalu BBRI, BBCA Telkom, BBNI Wifi, Brand Cuan, lalu ada Astra Internasional, JPFA, Bufa, Film, Cepin, PTRO, Raja, lalu ada DSSA, BRMS, UNTR, dan Bull. Kita coba lihat lagi guys, ada INRG, Pegas, Ratu, lalu Tepia CBDK juga masuk ya. Jadi teman-teman bisa coba lihat untuk bisa coba dipantau maksudnya untuk beberapa saham Konglo. Mina Bevin juga mulai oke guys, Bevin ya, masih berada di harga bawah. Lalu ada CDIA, SMIL, ISAT, HRTA, MBMA, Arko mulai naik, VKTR, BNGA juga kemarin sempat naik ya di minggu kemarin. Emas ternyata juga mulai ada tanda-tanda akumulasi, TAPGA, MTEK juga menarik nih. MTEK-nya kemarin sudah kita bahas guys, naik 8%. RMKE, ITMA, BSDE juga oke. PNLF, BBPT, Silo Mtel, dan lainnya. Oke guys, terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat untuk teman-teman. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.